Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Akmalia Putri dari kelas Deep Learning RKA 1 dengan NIM 1633109. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas CNN untuk klasifikasi emosi wajah yang terdiri dari 4 bagian, yaitu base model, terus eh, eksperimen dengan model yang lebih besar dan lebih dalam, yaitu wider dan deeper, data augmentation, dan terakhir transfer learning dengan fine tuning. Pertama, jadi di sini ada 4 problem, yaitu yang pertama problem based model sama seperti yang saya udah bilang tadi. Jadi dalam satu problem ini ada beberapa part yaitu modelnya, terus pembahasan parameter, pembahasan training dan evaluasi. Nah, yang pertama untuk problem pertama kita pakai model dasar. Oke, model dasar di sini kita pakai CNN sederhana dengan 3 convolutional layer diikuti dense layer dan output layer. Hasilnya model ini tuh di sini ada penjelasan tentang parameternya, perhitungan parameter dan bagaimana bisa didapatkan 106.743 parameter itu dari model dasar ini. Nah, hasilnya itu menunjukkan di sini kita juga pakai 30 epoch. Semua semua eksperimen di sini pakai 30 epoch. Untuk hasilnya model ini punya performa yang cukup stabil dengan tes akurasi sekitar 0,58. Ini jadi baseline kita untuk dibandingkan dengan model lain. Dan ini emang hasilnya jelek sebenarnya dengan loss-nya juga besar. Terus problem 2 yaitu wider dan deeper. Di sini kita coba yang wider dan juga yang deeper. Harapannya itu performanya naik, tapi ya di sini kita pakai di sini juga ada penjelasan parameternya dan training dan evaluation-nya. Dan untuk hasilnya di sini yang wider model akurasinya sebesar 56%. Nah, terus kalau yang deeper itu kita dapat 48%. Jadi hasilnya turun. Jadi menunjukkan bahwa menambah kompleksitas model itu nggak selalu bikin performa lebih baik. Bahkan bisa bikin model overfitting karena susah untuk digeneralisasi. Nah, di sini jadi ada model baseline model kita yang tadi 58%, wider kita 56%, dan deeper model kita 48%. Lalu di sini ada problem ketiga yaitu data augmentation. Di sini datanya diubah-ubah sedikit seperti di flip dan di zoom supaya model lebih robust. Nah, hasil dari data augmentation ini akurasinya itu juga semakin turun. Jadi 48%. Nah, karena data augmentation itu nggak berhasil mengurangi overfitting secara signifikan pada kasus ini juga nggak ningkatin tes akurasi. Karena mungkin augmentasi itu kemungkinan kurang sesuai atau kurang kuat, jadi kayak nggak berhasil gitu untuk membaguskan hasil akurasi dari model-model ini. Lalu di sini ada yang transfer learning. Ada kita ada pakai no fine tuning sama bentar, sama some fine tuning. Tuh. Nah, di sini kita pakai pre-train model lalu kita fine tune sebagian layernya. Hasilnya itu dari misalnya kita bisa lihatnya itu dari berbagai kelas di sini. Untuk Angry dari 0,12 jadi ke 0,51 dan itu naik. Jadi dari fine tuning dari no fine tuning ke fine tuning itu jadi so much better banget dari 12% hingga bisa naik sampai 51%. Itu juga yang kelas-kelas yang lain. Di sini ada contohnya yang set dari 0,24
dengan some fine tuning jadi 0,58%. Jadi kesimpulannya dari semua eksperimen ini kita bisa lihat bahwa model yang lebih kompleks tidak selalu menghasilkan akurasi yang lebih baik. Yang paling penting adalah bagaimana model tersebut sesuai dengan data yang kita punya. Jadi dalam kasus ini pendekatan yang paling dekat itu yaitu yang paling dekat buat membagusin akurasinya itu yaitu pakai transfer learning dengan some fine tuning. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.